Selamat malam, saya Galih Putra, NIM 20200130055. Di sini saya akan menjelaskan dan menjawab dari tugas yang Bapak berikan. Soal pertama, berapakah yang harus dibayarkan di akhir tahun kelima untuk pinjaman sebesar 750.000 jika tingkat suku bunga 10% per tahun? Di soal diketahui P atau pemasukan sebesar 750.000 pada tahun pertama. Sedangkan I yaitu suku bunga per tahun sebesar 10%. Ditanyakan F atau pengeluaran. Penyelesaiannya yaitu pada pertama di sini saya membuat diagram cash flow yang ditunjukkan bahwa P pemasukan menunjukkan angka panah ke atas, sedangkan pengeluaran arah panah ke bawah. Dan di sini juga terdapat pada tahun pertama dikenakan biaya sebesar 10%, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, dan tahun kelima juga dikenakan bunga 10%. Yang ditanyakan yaitu pengeluaran atau pengembalian uang yang telah dipinjam sebesar 750.000 rupiah yang terkena bunga 10%. Maka rumus yang digunakan di sini F sama dengan P dalam kurung 1 plus I tutup kurung tutup pangkat N. N itu adalah beberapa tahun yang akan ingin dibayar di sini selama 5 tahun jangkauannya. Saya akan menjelaskan rumusnya ini, yaitu P itu yang saya sudah jelaskan pemasukan atau present dikali dalam kurung 1 plus 10% dalam kurung pangkat N. N ini ditulis 5. 1 plus 10% pangkat dan dipangkatkan 5 mendapat 1,61051 dikalikan 750.000. Maka pengeluaran untuk membayar pinjaman tersebut sebesar 1.207.882 rupiah. Itu yang saya dapatkan dari rumus. Di sini saya tidak menggunakan tabel yang Bapak jelaskan pada video tersebut. Soal yang kedua, seseorang meminjam sebesar 12 juta rupiah di awal tahun pertama dengan rencana mengembalikannya pada akhir tahun kelima. Tetapi di awal tahun ketiga, orang tersebut menambah pinjaman sebesar 800.000 rupiah yang akan dikembalikan bersamaan dengan pengembalian pinjaman pertama. Berapa besar uang yang harus dikembalikan di akhir tahun kelima jika peminjaman dilakukan dengan tingkat suku bunga sebesar 12% per tahun? Di soal diketahui peminjaman awal pada tahun pertama itu sebesar 12 juta. Di sini saya mengasumsikan dengan P1. Dan pada tahun ketiga meminjam lagi sebesar 800.000, saya asumsikan dengan P2. Yang ditanyakan di sini yaitu F pengeluaran yang akan dikeluarkan pada tahun kelima untuk membayar pinjaman. Penyelesaian pada diagram
cash flow. Di sini pada tahun pertama meminjam 12 juta yang dikenakan I itu suku bunga sebesar 12%. Tahun kedua dikenakan 12%, di tahun ketiga dikenakan juga 12% pada P1 yaitu 12 juta rupiah. Pada tahun keempat juga sebesar 12%. Tahun kelima dikenakan juga 12%. Nah, pada tahun ketiga di sini orang itu meminjam lagi 800.000, dikenakan juga 12% bunga, suku bunga. Pada tahun selanjutnya yaitu tahun keempat dikenakan lagi 12%, di tahun kelima dikenakan lagi 12%. Ditanyakan berapakah pengembalian pinjaman tersebut atau pengeluaran. Nah, di sini saya mengasumsikan F1 pada pengembalian pada tahun pertama yang sebesar peminjaman itu sebesar 12 juta. Yang dirumuskan P1 dikali dalam kurung 1 plus 12% dalam tutup kurung pangkat 5. Pangkat 5 yaitu juga N, disebut N. Karena yang masa pembayarannya selama 5 tahun. P1 di sini 12 juta dikali 1 plus 12% pangkat 5. 1 plus 12% pangkat 5 dijumlahkan menjadi 1,7623. Setelah didapatkan itu dikalikan 12 juta, maka menjadi 21.147.600 rupiah. Itu pada tahun pertama dengan peminjaman 12 juta. Pada tahun ketiga peminjaman 800 juta, suku bunganya menjadi 1.123.920. Rumus yang digunakan yaitu sama, namun perbedaannya hanya di jumlah tahunnya saja. Karena dia meminjam pada tahun ketiga sebesar 800, maka hasil dari F1 dan F2 ditambahkan, maka total dari peminjaman 12 juta dan 800.000 itu sebesar 22.271.520 rupiah. Soal ketiga, seseorang menginvestasikan sejumlah uang di awal tahun pertama. Di awal tahun ketiga, orang tersebut menambah investasinya sebesar 1,5 kali investasi pertama. Jika tingkat suku bunga 10% per tahun dan dikehendaki agar nilai investasinya menjadi 20 juta di akhir tahun kelima, berapa besar investasi yang dilakukan awal tahun pertama dan di awal tahun ketiga? Dari soal diketahui dikehendaki agar nilai investasinya menjadi 20 juta, berarti itu adalah future atau F. Sedangkan suku bunga yaitu I sebesar 10% per tahun. Yang ditanyakan di sini present. Maka dijelaskan pada diagram cash flow pada tahun pertama dan tahun ketiga bagaimana cara mendapatkan uang sebesar 20 juta.
berapa investasinya pada tahun pertama, dan ditambah lagi tahun ketiga sebesar 1, kali pada tahun pertama. Nah, saya menggunakan rumus yang ditanyakan adalah P present. Maka F dibagi 1 plus I itu suku bunga. Sedangkan F itu jumlah yang ingin didapat sebesar 20 juta. Sedangkan pangkat N itu adalah 5 yang ingin dicapai yang akan dicapai selama 5 tahun. Makanya pangkat N itu adalah 5. Maka 20 juta dibagi 1 plus 10% pangkat 5 yang didapat sebesar 1.241.842 dan ditambah 1,5 dari investasi tahun pertama menjadi 1.862.763 rupiah yang didapat pada tahun ketiga. Sekian dari penjelasan saya. Apabila ada kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih.